Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini aku dan suami sedang dalam perjalanan menuju Kampung Pramuka yang berada di Gunung Kedok. Nah, Gunung Kedok itu sendiri berlokasinya tuh di Kampung Cibentang Mekarsari, Desa Cibatu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Jarak dari rumah aku ke Gunung Kedok itu kira-kira sekitar 7 kilo lebih dan bisa menempuh tuh dalam waktu 23 menit. Kenapa aku pergi sama suami aku? Karena akses menuju ke Gunung Kedok itu jalannya tuh masih rusak banget gitu. Jadi daripada aku ada apa-apa di jalan, makanya aku minta tolong suami untuk nganter anak aku Kila yang terpilih menjadi peserta pesta siaga. Yang mengikuti pesta siaga ini sendiri juga nggak banyak. Dari pihak sekolah hanya mewakili satu siaga putra dan satu siaga putri. Perjalanan juga masih lumayan jauh dan semakin dekat dengan lokasi Kampung Pramuka, semakin rusak juga nih jalanannya. Dan akhirnya kita sampai juga di Kampung Pramuka. Nah, dari sini kita cukup menempuh jarak 10 menitan lagi untuk menuju lokasi pesta siaga. Akhirnya kita sampai juga di lokasi dan ini kita udah memasuki kawasan Gunung Kedok dan peserta yang lainnya juga sudah mulai berdatangan. Pokoknya kayaknya hari ini bakalan seru banget acaranya. Jadi ikutin terus kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang aku mau cari dulu tempat parkir, terus kita langsung masuk ke dalam aja. Dan sekarang aku udah di dalam lokasi dan ini tuh tempatnya tuh enak banget. Selain sejuk, banyak banget pohon-pohon yang rindang. Jadi sekarang aku ngerti kenapa Gunung Kedok terpilih menjadi Kampung Pramuka di Kecamatan Karangnunggal. Karena mungkin tempatnya yang asri, terus banyak pepohonan juga, dan juga pemandangannya tuh indah banget di sini. Balik lagi ke acara pesta siaga. Nah, ini sekarang anak-anak sedang dibariskan dan siaga putra dan siaga putri dipisah. Sebenarnya apa sih pesta siaga itu? Nah, pesta siaga itu adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Dan yang mengadakan pesta siaga adalah Kuaran atau Kuarti Ranting. Nah, Kuaran atau Kuarti Ranting itu adalah organisasi gerakan pramuka tingkat kecamatan. Nah, jadi yang menghadiri pesta siaga ini adalah kumpulan dari sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Karangnunggal. Dan tiap-tiap sekolah hanya terpilih satu putra dan satu putri. Dan yang terpilih di sekolah anak aku yaitu anak aku dan satu teman perempuannya yaitu Zilvana. Nah, pesta siaga itu sendiri bertujuan selain anak-anak juga punya teman baru, pesta siaga juga merupakan wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan antar sesama anggota pramuka. Di pesta siaga juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kayak contoh menyusun puzzle, terus juga anak-anak juga nanti akan diarahkan untuk menghafal surat-surat pendek, doa-doa pendek, dan juga ada permainan lainnya yang sangat menarik. Sebelum upacara pembukaan dimulai, ini sekarang anak-anak sedang melakukan perkenalan dulu sesama anggota pramuka karena dari seluruh sekolah satu kecamatan itu kan digabung gitu. Jadi mereka perlu perkenalan satu sama lain supaya lebih menyatu.
Dan sekarang upacara pembukaan pesta siaga akan segera dimulai. Selama upacara pembukaan berlangsung, panitia menyarankan ibu-ibu atau kakak-kakak pembimbing memberi jarak untuk peserta siaga supaya upacara pembukaan bisa berjalan dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah. Puji dan syukur. Setelah upacara pembukaan selesai, sekarang anak-anak memasuki kegiatan atau acara inti. Jadi sekarang mereka itu diwajibkan untuk memilih teman yang akan dibentuk barung. Barung adalah satuan-satuan terkecil dalam pramuka siaga. Jadi setiap barung itu beranggotakan 5-10 orang. Nah, setiap barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Karena pesertanya juga sangat terbatas, jadi masing-masing barung hanya beranggotakan 6-7 anggota aja. Dan sekarang ini anak aku lagi memilih teman untuk dijadikan satu kelompok barung. Jadi mungkin tujuan dari permainan ini adalah supaya mereka lebih mengenal lagi satu sama lain, bukan hanya satu sekolah aja tapi antar sekolah. Dan akhirnya setelah bongkar pasang yang tadinya disuruh mencari teman berdua, bertiga, berempat, sampai berdelapan, akhirnya ini anak aku terbentuk juga anggota barungnya, yaitu anggota barung anak aku itu ada 7 orang. Bisa dilihat juga di sini, walaupun mereka baru pertama kali ketemu dan baru kenal juga, tapi ini anak aku udah mulai membaur satu sama lain. Semoga mereka bisa menjaga kekompakannya sampai bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak pembina. Nah, setelah anggota terbentuk, sekarang waktunya untuk memilih pimpinan dari regu. Dan mereka juga mulai menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin regu di kelompok mereka. Selain memilih ketua barung, mereka juga memilih warna barung yang akan mereka kenakan. Dan mereka itu ketika memilih itu mendapatkan barung berwarna merah. Jadi mereka itu menjadi kelompok barung merah. Setelah pengelompokan selesai, sekarang kita mulai permainannya. Nah, jadi permainannya itu di sini kakak pembina itu menyiapkan 3 pos atau bisa dinamakan itu adalah 3 danau. Jadi terbagi menjadi danau merah, danau kuning, dan danau biru. Nah, setiap danau atau pos itu sendiri mempunyai rintangan sendiri-sendiri nih. Dan yang pertama kali didatangi oleh kelompok anak aku yaitu danau merah. Nah, di danau merah ini permainannya itu adalah menyusun puzzle. Jadi masing-masing kelompok disuruh untuk menyusun puzzle yang isinya itu adalah Dwi Dharma dan Dwi Satya. Nah, jadi mereka itu dikasih semacam kepingan-kepingan kata-kata yang nantinya akan tersusun, yang harus mereka susun menjadi sebuah kalimat atau sebuah janji, yaitu Dwi Satya atau Dwi Dharma.
Dari permainan ini dibutuhkan banget kerjasama dari tiap-tiap anggotanya. Selain itu juga mereka juga harus hafal bunyi dari Dwi Satya Pramuka. Nggak lama kemudian mereka udah menyelesaikan puzzle dari Dwi Satya. Karena mungkin mereka juga sudah hafal dan juga sudah belajar di rumah, makanya mereka tidak kesulitan untuk menyusun kata-kata dari Dwi Satya Pramuka. Setelah mereka menyelesaikan tantangan di pos merah atau di danau merah, sekarang waktunya mereka menuju ke danau selanjutnya. Dan sekarang mereka berada di danau biru. Nah, danau biru ini sendiri berisi tentang halang rintang. Jadi ada sebuah bambu yang sangat besar dan panjang, dan mereka disuruh berjalan di atas bambu dan nggak boleh jatuh gitu. Jadi di sini sangat dibutuhkan keseimbangan tubuh. Dan sekarang waktunya Regu anak aku untuk menyelesaikan tantangannya di pos halang rintang ini. Pak, 10.000. Tuh murag. Oke, terus ya. Kan ada tim penolong tim SAR. Nah, ya kayak mama udah 50.000. Nah, setelah mereka menyelesaikan tantangan di pos halang rintang, sekarang mereka berada di Danau Kuning. Nah, Danau Kuning ini berisi tentang hafalan-hafalan surat-surat pendek atau doa-doa sehari-hari. Nah, jadi di sini ada kakak pembina yang akan menguji atau ngetes tentang doa-doa dan hafalan-hafalan yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak pembina. Bagus, masuk mesin kaki. Kanan, keluar mesin kaki. Bagus, terima kasih. Udah. Ini ada 8 doa. Ini nomor 1 sampai nomor 8. Nomor berapa? 6. Oke, semangat. Nomor 6. Bisa semua? Bisa. Sok pakai doa Tara? Sok makan Tara? Sekarang bawa makan? Bawa makan belum? Belum? Baru doa? Oke. Makan menggunakan tangan
Karena pos kuning atau danau kuning itu adalah pos terakhir, jadi anak-anak disilahkan untuk beristirahat sejenak sekitar 30 menit untuk makan dan minum yang mereka bekal dari rumah sambil menunggu untuk acara selanjutnya. Nah, sambil nunggu anak aku istirahat, nggak sangka banget aku ketemu sama teman waktu zaman aku sekolah dulu di Semea. Nah, ini ada Ucu sama suaminya. Pependak sareng mantan Bapak Pradana. Mantan. Jadi ya teh pesta siaga diadakeun anak ku kuartir apa kuaran? Saya kecamatan. Gimana sih? Oh, terus kumaha? Mengganggu kenikmatan. Aduh, terbalik Bapak Pradana Maya. Nah, selain ketemu sama Ucu dan Ayandi, aku juga ketemu sama temen seangkatan aku, tapi beda kelas. Tapi lucunya dia itu nikah sama temen aku yang satu kelas sama aku. Aduh, pokoknya ini lucu banget deh kisah percintaannya. Kalau yang tadi Ucu sama Ayandi itu nikah sama kakak kelas, sekarang ini mereka nikah sama antar kelas. Dengan kata lain, kelas dia dan kelas kita itu besanan. Mana kado Bu Haji teh? Tapi sayang banget aku nggak sempet lama ketemu sama istrinya yaitu Rina karena dia juga jadi salah satu guru pembimbing yang ikut dalam pesta siaga ini gitu. Jadi kita cuma sempet foto aja nih. Setelah ketemu teman dan mendadak ada acara reunian, sekarang aku balik lagi ke anak aku yang lagi main dan katanya juga dia tuh lapar, makanya sekarang aku lagi nyuapin dia pakai nasi dan ayam goreng yang udah dibekal dari rumah. Dan selain makan nasi, dia juga makan snack-snack yang tadi udah aku beli juga nih di jalan. Waktu istirahat sudah habis, sekarang waktunya mereka untuk melanjutkan acara. Dan sekarang mereka sedang diarahkan untuk membuat lingkaran besar. Dan di sini kayaknya mereka mau ada permainan, lebih kayak keseru-seruan gitu. Dan di sini juga mereka sudah tidak berkelompok lagi dengan barungnya masing-masing, tapi mereka itu dibedakan hanya putra dan putri. Nah, setelah itu mereka masing-masing dikasih balon sama kakak pembina untuk ditiup dan mungkin nanti ada permainannya juga nih. Setelah semuanya mendapatkan balon, akhirnya mereka meniup satu persatu balonnya nih. Karena acaranya udah mau selesai untuk menghibur anak-anak, kayaknya di sini acaranya tuh cuman menari dan bernyanyi aja sambil megang balon. Pokoknya di segmen ini tuh mereka cuman seneng-seneng aja karena ini cuman hiburan supaya mereka tambah senang dan makin berkesan nih mereka ikutan pesta siaganya. Sambil nunggu mereka main, karena ini udah siang juga dan perut aku udah kelaparan banget, jadi aku dan suami mutusin untuk buka bekal yang tadi aku bawa dari rumah. Jadi tadi pagi aku nyempetin untuk bungkus nasi, terus goreng tahu dan goreng ayam juga. Nggak lupa juga bawa sambal sama lalapan. Aduh ini tuh nikmat banget, jadi sambil makan sambil ngeliatin anak bermain. Perut udah kenyang dan acaranya juga udah mau selesai. Sekarang kita lagi mau persiapan upacara penutupan pesta siaga. Untuk pembina berada di belakang anak-anak atau
yang tidak kalah kami ucapkan terima kasih kepada para pembina yang sudah sudi bersama-sama untuk mendukung program Kuaran. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan dengan kegiatan yang lebih giat lagi. Semoga pramuka di pangkalan masing-masing lebih maju, pramuka di Warti-Warti. Akhirnya acaranya selesai dan anak-anak juga kelihatannya seneng banget karena mereka juga jadi punya pengalaman baru, punya teman baru. Semoga tahun besok bisa diadakan lagi pesta siaga yang bisa melibatkan anak-anak didik siaga yang lebih banyak lagi supaya acaranya juga tambah seru dan acaranya juga bisa tambah meriah. Ya udah kayaknya aku akhirin juga video aku kali ini. Maaf banget durasinya emang agak panjang. Tapi terima kasih sudah yang menonton videonya sampai akhir dan terima kasih juga sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Sekarang waktunya aku pulang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.